Enggak dong, ini apa? Amerika Serikat tuh dong yang bentuk pemerintahan, masih pemerintah. Betul. Ada nggak sana kemarin? Udah, kemarin kan sudah ada yang itu rekomendasi yang masuk. Sudah nih kita cari dulu aja. Ya udah, ntar gue kirim meja. Apa tuh? Kalian udah belum mulai tugas tentang Amerika ini? Udah dong. Emang kamu belum keluar ya? Hah, gue udah dong. Semuanya bukannya minggu lalu ya? Udah, aku udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, adakah yang masih ingat mengenai materi kita minggu lalu? Saya Kak. Oke, jelaskan secara singkat mengenai materi kita minggu lalu. Mengenai minggu lalu kita belajar tentang sistem pemerintahan yang ada di dunia. Dan itu ada sistem presidensial, dan parlementer. Kalau misalnya yang pertama itu menjelaskan dari awal itu dari eksekutif itu presiden yang berbeda dengan presiden. Jadi presidensial itu dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat. Sedangkan presidensial itu pemilihan umum tapi tidak dilakukan oleh rakyat. Sedangkan untuk perdana menteri itu harus diakui melalui hak dari parlemen. Belum biasanya barusan ya. Sekarang coba kamu yang ngobrol itu coba jelaskan mengenai sistem parlemen ini. Jadi, sistem parlemen merupakan sistem pemerintahan yang dapat memiliki seorang presiden yang perdana menteri yang berperan pada jalannya pemerintahan. Penamakan saya sih begitu, Pak. Menurut saya sih jelasan itu tidak salah, tapi kayak teman-teman aja. Adakah temannya yang bisa mengerti jelasan tadi? Saya Pak. Oke, silakan secara singkat. Nah, seperti yang dibilang oleh Sheila, sistem parlementer merupakan sistem yang memiliki presiden dan perdana menteri sekaligus dalam pemerintahannya. Namun letak perbedaannya adalah presiden hanya sebatas menjadi simbol negara saja, dan parlementer memiliki hak yang lebih, yaitu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan pemilihan kepala negara. Hal ini berbeda dengan semi presidensial yang presiden telah memiliki hak yang lebih eksklusif dan menjalankan negara. Pak. Nah, itu baru lengkap. Nah, pada pertemuan materi kita hari ini, saya akan membahas mengenai Pak, mohon maaf saya ingin menyela. Untuk tugas yang telah diberikan minggu lalu mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemilu, dan pembagian kekuasaan Amerika Serikat. Apakah yang lain dibahas, Pak? tidak. Soalnya pada pertemuan kali ini saya akan membuat tugasnya menjadi berbeda. Yaitu saya akan menulis satu persatu dan menjawab soal dari saya. Saya beri waktu 5 menit untuk mempelajari materinya. Aduh, gimana nih? Maaf, nggak boleh buka buku, cuy. Buat dijawabnya. Ini tuh nggak buat tugas normal tuh. Bapak udah balik ke rumah ya. Apalagi yang kita di rumah, caranya juga. Ya udah, gimana lagi? Aja udah banyak. Ya udah sih, terus lah. Aduh, gimana kok mau tiba-tiba jadi begini terus sistemnya? Betul, untung gue udah belajar sama Kak Sarita. Betul, harusnya kalau udah belajar sih gampang. Tapi tetap takut juga. Oke, waktunya habis. Tapi sebelum Bapak menunjukkan yang satu, Bapak akan menjelaskan secara secara singkat mengenai Amerika Serikat. Amerika Serikat didirikan pada 4 Juli 1774 ketika 13 koloni Inggris menyatakan kemerdekaan pada perang revolusi. Sekian sedikit penjelasan mengenai sejarah Amerika Serikat. Bapak akan menunjuk bila untuk menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Baik Pak, untuk sistem pemerintahan dari Amerika Serikat itu sistem presidensial, dan sistem presidensial itu adalah sistem yang dikepalai oleh presiden. Nah, coba kamu Jenderal sekarang jelaskan mengenai bentuk negaranya. Baik Pak.
Jadi Amerika Serikat adalah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang menjadi lokasi dari 48 negara bagian beserta ibu kota Washington DC. Amerika Serikat juga ada 2 negara bagian lainnya, yaitu ada Alaska dan Hawaii yang letaknya itu terpisah dari daratan utama Amerika Serikat. Baik Pak, itu sekian dari saya Pak. Terima kasih. Bedanya bagus. Sekarang dari coba jelaskan sistem pemilihannya. Baik Pak, bagi teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sistem pemilihan Amerika Serikat. Jadi setiap 4 tahun sekali warga negara Amerika Serikat akan melaksanakan pemilihan presiden. Sedangkan setiap 2 tahun sekali mereka akan melaksanakan pemilihan Kongres dan Senat, di mana mereka akan memilih 435 anggota Kongres dan sepertiga dari 100 anggota Senat, dan di mana saat itu mereka masa jabatan selama 6 tahun. Kemudian syarat presiden untuk mencalonkan diri yang pertama berumur setidaknya 35 tahun, kemudian tinggal di Amerika selama 14 tahun, dan mereka warga negara Amerika dan masih tidak menikah. Dalam untuk wakil presidennya tidak boleh negara yang sama dengan presidennya. Kemudian setiap 4 tahun sekali mereka akan melaksanakan pemilu dan dilaksanakan pada bulan November pada Selasa pertama di sesi pertama, di mana tahapannya yang pertama mereka akan melaksanakan pemilihan pendahuluan atau kausus, dan di mana calon-calon partai akan memilihkan calon presiden mereka yang akan melaksanakan kampanye nasional, di mana di kampanye nasional mereka akan diseleksi yang dari seleksi itu akan memilih calon presiden untuk mewakili partai-partai mereka, dan di mana mereka akan melaksanakan pemilu dan kampanye di seluruh negara bagian Amerika Serikat di bulan November. Dan dari situ mereka mendapatkan popular vote, tetapi popular vote itu tidak akan langsung ketika mereka presiden, melainkan dari konstitusi Amerika Serikat ada namanya Electoral College, di mana mereka akan memilih beberapa orang untuk memilih calon presiden dan wakil presiden itu, dan di mana dilaksanakan di bulan Desember pada Rabu kedua di Selasa pertama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Pak. Terus penjelasannya lengkap. Sekarang saya coba jelaskan untuk pembenahannya. Jadi teman-teman semua, Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari gubernur, lembaga yudikatif, dan legislatif. Mirip dengan struktur pemerintahan pusat, namun kekuasaan negara bagian bisa berubah tergantung pada interpretasi konstitusi dan keputusan pengadilan. Sekarang Farah coba jelaskan mengenai pembagian kekuasaannya. Baik Pak, jadi kekuasaan itu terbagi ke kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan yang membuat dan membentuk undang-undang, dan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Kamu jelaskan dengan baik. Sekarang penjelasan terakhir akan diteruskan oleh Putra. Baik Pak, jadi kekuasaan terakhir Amerika Serikat itu ada kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan yudikatif di Amerika sendiri itu kekuasaan tertingginya dipegang oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court di Amerika Serikat. Nah, para anggota Supreme Court ini terdiri dari 8 orang, yang 8-8-nya ini salah satunya merupakan ketuanya. Nah, para anggotanya ini merupakan orang yang mendapatkan rekomendasi dari presiden, yang kemudian pada akhirnya disetujui oleh para senat. Untuk masa jabatan para Mahkamah Agung ini, mereka memiliki masa jabatan seumur hidup, namun atas dasar persetujuan oleh presiden dan senatnya juga Pak. Terima kasih. Pak, pembela dia menjelaskan 3 materi dan Intan 2 materi. Baik Pak. Jadi sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah presidensial, dan bentuk negara Amerika Serikat adalah konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Sedangkan sistem pemilihannya adalah warga Amerika Serikat memilih presiden selama 4 tahun sekali dan Kongres dan Senat selama 2 tahun sekali. Sekian Pak. Bagus. Sekarang yang Intan.
Jadi untuk pemerintahan Amerika Serikat itu ada unit konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Untuk sistem pemerintahan Amerika Serikat terdiri dari 3, yaitu eksekutif yang menjalankan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang, dan yudikatif yang mengevaluasi undang-undang. Begitu Pak kurang lebihnya. Karena semua sudah paham mengenai materi kita hari ini, Bapak akan membacakan kuis kita. Beneran Pak? Iya dong, kamu mau kuis. Nggak usah deh Pak. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu masa depan negara.